Beginilah perayaan ulang tahun cucunya Menteri Perdagangan kita, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Perayaan ini terlihat seperti perayaan ulang tahun orang kaya pada umumnya. Sang cucu pun terlihat bahagia dan dia kaget ketika mendapat hadiah uang dari kakeknya. Lantas, apakah video ini dapat menghibur 25 juta warga miskin di Indonesia? Sepertinya memang benar ya, bahwa pejabat-pejabat kita saat ini ya sepertinya krisis moral dan etika. Seperti Menteri Perdagangan kita, yaitu Bapak Zulkifli Hasan, di mana di video pembukanya video ini dia sedang merayakan ulang tahun cucunya, dan tanpa malu di videoin dia membagi uang yang bisa kita lihat dari videonya bahwa uang tersebut sangat banyak, sampai cucunya ini heran, kaget melihat hadiah dari opanya atau kakeknya lah. Ya ini sangat miris ya, sangat menyedihkan gitu ya. Sebenarnya bagi saya sendiri tidak masalah sih kalau Pak Zulkifli Hasan ini mau pamer pamer kekayaan atau mau menunjukkan dirinya dia seorang kakek yang baik atau yang lainnya. Cuman yang saya garis bawah itu adalah bahwa beliau ini kan mengemban jabatan. Dia kan masih pejabat aktif, dia Menteri Perdagangan gitu. Dan kalau beliau mau pamer, kalau dia mau menunjukkan hartanya, mau berbagi uang kepada cucunya gitu, bisa aja sih, tapi jangan divideoin gitu ya. Kalau mau divideoin pun ya tunggu dia lepas jabatan dulu gitu. Karena ini sangat menyedihkan menurut saya, sangat mengganggu gitu. Karena beliau ini kan pejabat perdagangan atau Menteri Perdagangan seluruh bangsa Indonesia gitu. Dan tidak hanya untuk cucunya, tidak hanya untuk keluarganya, dia itu pejabat kita gitu kan. Nah sementara kita, di antara kita ini, di antara masyarakat Indonesia, ada 25 juta loh warga miskin gitu. Dengan dia membagi-bagi uang, dengan dia memberikan sejumlah uang, pakai di videoin, pakai kamera, terus dengan jumlah yang sangat udah bisa lah, itu warna merah itu harga 100.000, entahlah berapa kisarannya gitu. Bagi saya ini sangat menjengkelkan dari seorang menteri yang seharusnya menteri kita ini memikirkan bagaimana orang ataupun warga miskin di Indonesia ini ya, supaya tetap menghormati dia dan supaya keadaan mereka itu dihargai gitu. Bayangkan loh, harusnya Pak Zulkifli ini malu gitu kan, karena dia seorang pejabat gitu, dia seorang menteri yang seharusnya bisa membantu masyarakat supaya tidak miskin lagi, atau membantu masyarakat supaya supaya lebih baik gitu. Tapi justru dia ini pamer. Bayangkan pamer kekayaan di antara masyarakat, ada masyarakatnya 25 juta yang miskin. Aduh. Dan sangat miris sih melihat pejabat kita saat ini. Begitu juga dengan anak-anaknya. Ya seperti Mas Kaisang kemarin gitu ya, yang dia masalah private jet. Terus aku kesalnya kemarin itu, ini berkaitan ya, baik dia pejabat maupun anak pejabat. Aku kesalnya kemarin karena dia waktu dia ke KPK itu dia bilang, ataupun ini ya, orang kepercayaannya bilang bahwa Mas Kaisang itu nggak masalah pakai private jet, soalnya dia bukan pejabat negara gitu. Gila sih pemikiran-pemikiran seperti itu ya, terlalu terlalu dangkal atau terlalu simple, atau seperti yang dibilang influencer yang lain, dikiranya kita bodoh gitu, dikiranya kita masyarakat ini bisa dengan semudah itu menerimanya gitu kan. Misalnya gini lah, ini aku tarik ke diri sendiri ya. Bapak saya itu kan pengurus gereja. Kalau di gereja kami namanya Sintua.
ataupun porhangir. Dia pernah juga jadi porhangir. Jadi porhangir ini pemimpin, misalnya ini sintua misalnya di gereja kami di HKBP, di sintua, terus di atasnya masih ada porhangir, di atas porhangir ada pendeta gitu. Kira-kira begitulah. Nah, bapakku ini sintua udah lama, terus naik lagi menjadi porhangir. Nah, apa yang saya tarik dari jabatannya bapak saya? Jadi ketika bapak saya ini resmilah menjadi porhangir periode pertama, kami sendiri anak-anaknya langsung ditekankan bapak gitu ya, langsung ditekankan bahwa kami ini anaknya porhangir gitu. Jadi maksudnya kenapa kami ditekankan? Supaya kami merasa kami juga ini ibaratnya kayak menjaga nama baik bapak saya gitu kan. Jadi seperti bapak saya bilang ketika saya pernah bandel, ketika saya pernah nakal, dibilangnya begini, kayaknya saya akan berhenti berkhotbah di gereja katanya. Itu bapak saya bilang waktu saya nakal dulu waktu kuliah. Bapak saya mau berhenti berkhotbah gitu. Terus dia bilangnya, saya akan berhenti berkhotbah katanya. Karena untuk apa saya berkhotbah di gereja? Ternyata anak saya nggak bisa saya khotbahi gitu. Nah, dari situ saya sadar gitu. Dari situ saya sadar, ya walaupun bapak saya yang dilantik jadi pengurus gereja atau jadi porhangir, saya merasa terlantik juga jadinya gitu. Jadi saya juga harus bisa apa ya, menjadi teladan, kira-kira begitulah. Misalnya bapak saya teladan sebagai porhangir, saya juga harus teladan menjadi anaknya porhangir, kira-kira begitulah ceritanya. Nah, saya merasa ya nggak harus jabatan rohani kita menjadi teladan gitu. Jadi pejabat publik pun harusnya justru lebih terbuka gitu, justru lebih luas untuk menjadi teladan gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang saya harapkan dari pejabat-pejabat kita beserta anak-anaknya gitu kan. Kalau bapaknya jadi pejabat gitu kan, harusnya kan menjadi teladan. Nah, anak-anaknya juga harus demikian gitu kan. Bukan berarti karena bapaknya pejabat terus ketika anaknya memakai private jet apa segala macam, terus dia bilang, ya memang bapak saya pejabat tapi saya bukan pejabat negara gitu. Aduh. Yang jadi pertanyaan misalnya apa ya, misalnya seperti Mas Kaisang tadi lah, kalau dia bukan anak presiden, saya rasa dia nggak mungkin tidak akan mendapatkan privilege seperti tadi itu, mendapatkan private jet gitu. Ya ini sangat miris sih menggambarkan keadaan pejabat-pejabat kita saat ini. Kayak tanpa malu gitu ya untuk memperlihatkan enaknya jadi pejabat, enaknya jadi anak pejabat gitu ya. Ya pamer ini jalan-jalan ke luar negeri, pamer harta, pamer uang, pamer segalanya gitu. Entah gimana lagi harus memperbaiki semuanya dan sangat menyedihkan. Jadi ya apa ya, ada seorang teladan ya, teman ini abang rohani saya, mana tahu ini bisa menjadi contoh untuk kita semua, walaupun ini bukan gambarannya dalam politik ya. Jadi ada abang saya, ketika dia ini anaknya lahir, anaknya yang pertama kan, dia senang sekali. Terus dia berfoto sama istrinya sama anaknya ini kan. Lalu dia jarang sekali dia upload foto keluarga ke medsos gitu kan. Pas anaknya lahir inilah dia upload foto lah, dia dibuat dalam caption yang rohani gitu, terima kasih Tuhan apa segala macam lah gitu. Nah, jadi sebenarnya menunjukkan kebahagiaannya dia gitu kan, dia nggak ada menyentil siapapun, kira-kira begitu ya. Tetapi ternyata di balik postingan itu ada orang yang makin benci sama dia. Jadi kasusnya ada orang yang merasa sebelumnya dia kurang nyaman sama abang ini. Nah, setelah dia melihat postingan abang ini, dia jadinya kayak kesal dan benci lah sama abang ini. Karena apa? Ternyata temannya yang kesal sama dia ini udah nikah lama tapi nggak punya anak. Nah, menurut dia postingan abang ini kayak menyinggung dia, menyentil dia gitulah. Nah, entah dari mana ceritanya abang ini jadi tahu cerita itu kan. Dan abang itu jujur ya, ini perasaan abang itu, dia jadi menyesal gitu. Dia jadi menyesal memposting ini foto keluarganya, foto dengan anaknya sama istrinya.
dia jadi menyesal gitu. Sebenarnya di satu sisi kan kita nggak bisa juga menyalahkan abang ini kan, karena ya setiap orang berhak gitu ya, setiap orang berhak untuk eh, berekspresi di media sosialnya, setiap orang berhak untuk memposting apapun gitu kan. Tapi apa yang kusalutkan dari abang ini, ya dari rasa penyesalannya, dia nggak ingin, dia berkata begini, bukan menyesal punya anak gitu, tapi dia menyesal dengan tindakannya dia. Dia merasa dia jadi membuat hati temannya itu jadi kayak terluka begitu. Nah, ngeri kan? Bayangkan, itu dia cuma hanya sebatas teman loh. Dan dia nggak ada niat apapun gitu. Dia nggak ada niat untuk menyinggung siapapun, dia hanya memperlihatkan kebahagiaannya dia gitu. Nah, bisa nggak teman-teman bisa melihat hal itu sebagai pelajaran gitu? Dan aku salut kali gitu. Dan aku sungguh salut sama abang ini ketika dia bilang begini. Kita itu harus belajar gitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Wow, itu sungguh luar biasa. Nah, ya walaupun itu bukan di dalam politik ya, menurut saya itu perlu dicontoh gitu ya. Itu perlu untuk kita kita tiru bagaimana kita menghormati ataupun ya setidaknya menghormati dulu deh gitu kan. Menghormati perasaan orang, menghormati orang lain gitu. Itu sangat penting gitu. Belum lagi kalau kita sampai bisa mengutamakan kepentingan orang lain, itu yang paling wah itu udah luar biasa lah, tingkat yang agak lebih tinggi gitu. Ya, saya berharap sih ke depan gitu ya, ke depan misalnya sekelas menteri ya, kalau masih menterinya yang kualitasnya pamer-pamer harta ketika dia menjabat, pamer kekayaan, anak-anaknya nggak bisa jadi teladan, menurut saya sih kepada misalnya Pak Prabowo nanti memilih menterinya, ya pejabat-pejabat seperti ini jangan dipakai lagi deh. Iya, kita berharapnya menteri itu yang bisa apa ya, yang bisa dipercaya masyarakat deh, bahwa dia bisa dikasih amanah, dia nggak akan menyeleweng, dan dia akan apa ya, berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia sangat menghargai masyarakat dari berbagai kalangan, entah itu orang kaya, entah itu orang menengah, atau itu orang miskin. Jadi sih, ya mari kita sama-sama harapkan bahwa pejabat kita ke depan bisa berubah lebih baik, walaupun memang melihat kondisi politik kita saat ini yang cenderung hanya apa ya, memikirkan kepentingan bukan dengan memikirkan landasannya masyarakat bawah gitu. Tapi ya gimana, kalau kita hilang harapan ya itu namanya putus asa ya. Jadi ya mari kita harapkan, walaupun sangat sulit untuk terus berpikiran positif ya, gimana lah, beginilah kondisi negeri kita ini, tapi mari kita harapkan yang terbaik. Begitu dari saya, terima kasih. Dah.